Ya, saatnya kita lanjutkan dialog. Saya ini ke Mas Budi. Mas Budi, jadi sebenarnya kalau melihat nanti Indonesia ini harus bermain seperti apa? Ofensif kah atau defensif? Atau tergantung dengan 15 menit pertama di awal? Ya, kalau bicara harus apa, tentu harus menang. Harus menang, setuju, sepakat banget. Tapi cara mencapai kemenangannya Iya. bagaimana, itu tentu menjadi tugasnya Coach Sintayong sebagai pelatih kepala. Jadi kayaknya saya nggak mau masuk ke ranah itu karena jangan sampai kita dianggap lebih pintar daripada pelatih. Tapi yang ingin saya garis bawahi bahwa sebaiknya suasana locker room timnas Indonesia itu harus dibuat seperti saat ini. Karena sebagus apapun pemain, taktik permainan di lapangan, kalau suasana locker room itu nggak bagus, nggak akan bisa untuk bisa mencapai performance seperti sekarang. Dan menurut saya performance Indonesia peak-nya naik terus karena suasana locker room-nya ini sangat bagus saat ini. Karena mungkin Sintayong juga bisa membangun chemistry dan percaya diri skuad Garuda ya. Karena Sintayong kan juga sempat ngomong nih, kita akan maju nih sampai final. Saya akan bawa skuad Garuda sampai final. Artinya sungguh-sungguh percaya diri gitu dengan skuad Garuda ini. Ya, kita harus mau tidak mau mengakui bahwa Sintayong ini berhasil memenangkan locker room ruang ganti timnas Indonesia. Karena ini betul-betul performance Indonesia yang lebih bagus dibandingkan Piala Asia Senior kemarin. Ini pemain sudah sangat komplit, chemistry di antara mereka juga sudah terjalin, tidak ada keretakan hubungan baik antara sesama pemain dengan ofisial, semua saling percaya, semua saling mensupport. Jadi ketika suasana sudah nyaman, apapun yang diinginkan di lapangan itu pasti akan gampang terjadi. Nah, faktor kelelahan ini karena kita menghadapi lawan-lawan berat, ini kan menjadi sebuah challenge lagi nih ke depan. Karena jangan sampai pemain Indonesia berpuas diri dengan hasil yang kemarin. Karena ketika kita nanti menghadapi Uzbekistan, pertandingan yang kemarin dimenangkan dengan sangat atraktif dan fenomenal, itu semua hanya menjadi sejarah masa lalu. Ketika kita nanti misalnya kalah lawan Uzbekistan, kita akan capek lagi karena harus berhadapan dengan babak playoff, peringkat keempat Piala Afrika. Sementara kita bisa memastikan diri untuk lolos Olimpiade dengan menang lawan Uzbekistan. Jadi konsentrasi ini harus betul-betul fokus, semangat harus terus dikobarkan, karena supporter kita juga pasti tidak akan tinggal diam. Iya, benar, akan meramaikan di sana juga. Kalau kemarin 10.000 nih kira-kira nanti bisa lebih lagi nih. Sejarah soalnya. Oke, Mas Ferry, gimana? Ini kalau dari Mas Budi, locker room fokus, konsentrasi harus tingkat tinggi. Tapi kalau pertandingan melawan Uzbekistan besok, apa yang harus dilakukan? Ofensif kah? Defensif? Saya rasa yang pasti pertama kita jangan ada beban untuk melawan tim-tim raksasa ini. Semua yang ada permasalahan kita lepas semua dan kita fokus untuk melawan Uzbeks yang kemarin-kemarin seperti kita lawan Qatar, lawan Australia, lawan Korea, itu kita lupakan semua. Sekarang anak-anak Garuda kita ini harus fokus untuk melawan Uzbekistan. Dan dalam pertandingan ini juga mereka harus happy, terutama harus happy. Ya itu. Kalau kita main bola nggak happy, enjoy gitu ya, main bolanya ya. Jadi kalau kita main bola enjoy tuh semuanya rasanya nyaman gitu main bola. Ya. Mungkin Bang Ferry mungkin bisa ceritain juga gitu ketika saat-saat bermain itu tanpa tekanan tuh seperti apa sih? Karena kan kita punya beban sendiri juga gitu kan, kita pengen Indonesia menang, terus kita harus bikin gol, kita jangan sampai salah gitu kan. Beban apa yang harus disingkirkan? Saya rasa untuk beban jatuh ke tim Uzbeks ya, karena karena beberapa Indonesia ini melawan Uzbeks ini tidak pernah menang gitu. Jadi yang tadinya Indonesia melihat wah ini timnya hebat nih, timnya kuat, sekarang mereka yang harus lihat Indonesia. Gitu. Jadi dalam pertandingan itu memang tidak perlu ada beban. Ya kalau ada beban, ini pertandingan tidak akan enjoy. Ya kalau saya rasa kalau beban ini kita buang semua, kita main enjoy, kita main happy, saya rasa dalam pertandingan nanti ini akan bagus, berjalan lancar. Dan satu lagi juga, saya sukanya Uzbeks ketemu Garuda Muda ini, gaya permain dari Uzbeks itu udah gaya Eropa gitu. Beda dengan gaya kita Asia. Mungkin dari Asia mungkin kita hanya bisa mengandalkan dari kecepatan gitu, daripada Uzbeks sendiri. Ya mudah-mudahan aja. Jadi akan seperti apa tuh kalau permainan gaya-gaya Eropa bertemu dengan permainan gaya-gaya Asia? Ya kalau gaya-gaya Eropa kan dia mungkin
karena postur tinggi, langkah panjang ya. Oke. Kalau di gaya-gaya Asia ini kan orangnya kecil-kecil tapi punya kecepatan. Oke. Jadi bedanya kecepatan dengan langkah-langkah orang-orang Eropa ini kan tinggi gitu loh. Jadi kita harus bisa manfaatkan itu. Oke. Jadi kalau misalnya disuruh pilih dalam pertandingan antara Arab Saudi atau Uzbekistan, Uzbekistan adalah pilihan yang sudah tepat nih. Ya mudah-mudahan bisa tepat. Dibanding prediksi Arab Saudi. Karena kita juga lawan Arab Saudi berapa kali bertemu dengan mereka nggak pernah kalah. Nggak maaf, kita kalah terus. Oke. Dan kita ketemu Uzbek itu 5 kali pertemuan ya Mas Budi ya. 5 kali pertemuan kita 3 kali kalah, 2 kali draw. Gitu. Ya. Jadi lebih baik Uzbekistan sudah tepat ya. Tapi yang penting buat anak-anak Garuda ini untuk nanti hari Senin jangan ada beban itu Jangan aja. ada beban. Kalau dari Mas Budi sendiri melihat akan seperti apa skuad Garuda ini dengan mungkin kan karena tadi ada pergantian pemain juga gitu kan? Ya artinya dengan kalau misalnya ada beberapa pemain yang ganti, kayaknya sih yang sentral itu hanya di posisi striker. Oke. Bahkan bukan tidak mungkin nanti yang akan dijadikan striker depan ini bukan Hoki Caraka atau Sananta. Bisa jadi Witan dijadikan striker depan untuk Oke. membingungkan strategi lawan. Mungkin juga kita terbingung-bingung dengan nanti line up yang akan dimunculkan. Tapi Iya. yang jelas Uzbekistan ini memiliki pemain dengan intelijensia yang tinggi. Jadi kalau kemarin kita berhadapan dengan tim yang kalau misalnya menyerang dari kanan mereka akan terus main di kanan, Uzbekistan bukan tipikal yang itu. Uzbekistan adalah tipikal tim ketika dia tidak bisa tembus dalam 2-3 kali percobaan di sayap kanan, dia akan mencoba variasi serangan yang lain. Gitu. Jadi variasi serangannya ini lebih banyak, lebih variasi. Itulah kenapa kita sebut julukan dari Uzbekistan ini serigala putih, white wolf. Karena dia punya Pengamatannya insting cepat, untuk, instingnya Iya. cepat ya. untuk membunuh Untuk dalam menyesuaikan serangan yang tidak situasi. diduga-duga. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, kalau kita terpancing dengan dia akan serang di sayap kanan terus, lalu kita akan fokus di situ, bisa bahaya untuk pertahanan lini belakang Indonesia. Oke, yang perlu kemudian difokuskan oleh Coach Sinteyong dalam pertandingan melawan Uzbekistan besok apa? Melihat pertandingan-pertandingan Uzbekistan sebelumnya. Pertama, gol bola mati. Ya, bola mati berapa kali, lalu lewat sundulan dan tendangan jarak jauh. Oh, oke. Kita kehilangan Rafael yang selalu memiliki keberanian untuk melakukan spekulasi tendangan dari luar kotak, dan itu terbukti kemarin dalam pertandingan melawan Korea, dia berhasil mencetak gol. Kita kekurangan atraksi itu nanti. Oke. Sementara Uzbekistan berani beberapa kali pertandingan saya menonton berani melakukan tendangan luar kotak. Bahkan tadi gol melawan Arab di babak kedua, gol kedua tendangan dari luar kotak yang rebound bisa dimanfaatkan. Nah, ini menjadi sebuah PR terutama Hernando untuk bisa menghalau tendangan-tendangan dari bola mati dan juga dari luar kotak penalti. Oke. Termasuk sundulan-sundulan juga, karena berapa kali gol yang tercipta ke gawang Indonesia itu dari lumayan bola atas itu sering terjadi. Sering terjadi Sering ya? terjadi. Oke. Terutama kemarin lawan Korea Selatan di babak pertama kan terjadi karena Terjadi kayak gitu kekalahan juga ya? sundulan. Oke, kalau dari Bang Peri melihat apa yang perlu menjadi catatan? Yang perlu dicatat saya itu adalah jangan membuat kesalahan sendiri gitu. Kemarin yang saya lihat waktu lawan Korea terjadinya gol balasan kedua dari Korea. Pemain kita ini mungkin karena mereka lelah sudah tidak fokus, sudah tidak konsentrasi. Kemarin tuh saya lihat gol keduanya Korea itu 2 lawan 5 atau 6 tuh ya. Itu karena tidak fokus, tidak konsentrasi, akhirnya terjadi gol. Nah, jadi ini Sintayong juga harus waspadai masalah ini. Jadi benar-benar jangan selalu membuat kesalahan di luar kotak 16, karena Uzbekistan ini untuk bola-bola set piece ini mereka bagus. Dan kita juga harus waspadai mereka dengan bola-bola cross, ya, karena mereka itu tinggi-tinggi gitu. Ya, sekali lagi Coach Sintayong ya harus bisa ke anak-anak tuh bisa disiplin menjaga lawan. Harus disiplin menjaga Harus disiplin. lawan. Oke, Mas Budi, Ya. ini bagaimana cara menghancurkan konektivitas dari Uzbekistan? Ini perlu kita waspadai juga, Nah, Mas Budi. ya harus agak nakal-nakal dikit. Jangan kebaca gitu taktik-taktiknya Iya, gitu ya? colek-colek. Dikit. Nah, kita Colek-colek dikit. Kita tuh punya Justin Hubner yang sebetulnya tuh agak-agak nakal dia sama pemain-pemain lawan dan agak berani ngegertak.
harus ada begitu-begitunya juga. Kayak gimana nih Mas Ya Budi? senggol-senggol dikit, mancing emosi lawan. Ini kan pemain-pemain Indonesia ini kan pemain-pemain anak baik ini semuanya. Iya, Nggak pernah kalem-kalem mereka baik-baik gitu ya. melakukan provokasi terhadap lawan, kan kita nggak pernah lihat. Mereka Iya. sepanjang turnamen ini ketika dikasih Terkenal kartu kuning, santun ya gitu. sudah. Jadi contohnya kemarin ya pemain Iya. Korea kena kartu merah ya. Iya. Dicel-cel dikit kartu merah ya. Nakal-nakal dikit, nakal-nakal mancing dikit ya. emosi Harus gitu ada. ya. Trik-trik seperti itu tuh dibutuhkan dalam babak gugur seperti ini. Kayak supaya memecah konsentrasi mereka juga gitu ya? Iya, memancing. Oh, oke, Memancing mental ya. Memancing mental. Oke. Kalau mental udah terganggu, pasti akan sedikit kacau juga. Oke. Sama seperti Itu dulu tips-tipsnya ya. Zidane dibisikin sama Materazzi kan, tiba-tiba sundul kepala, kartu merah. Kartu merah. Yang kayak begitu kan harus ada trik-trik seperti Oke. itu. Itu tips-tipsnya kalau dari Gimana Bang nih? Ferry, ya. Ya memang kita harus butuh soal itu kita memang harus butuh gitu loh untuk memancing Butuh ya, konsentrasi dikit-dikit apalagi gitu ya. apalagi seorang striker gitu mendapatkan penjagaan ketat gini. Jadi harus pinter, kita harus mencolek dia biar supaya dia emosi kan kita dapat penalti. Nah, itu harus pinter. Ya salah satunya ya mungkin senggol sedikit lah ya. Itu pasti pemain bertahan pasti akan emosi. Oke, karena ini mungkin sepak bola tuh game mental gitu ya. Jadi paling tidak harus memancing emosinya Uzbekistan gitu ya. Ya pertandingan sepak bola ini kan buat saya itu adalah romantis ini sepak bola ini. Oh, romantis. Kita tuh nggak bisa membayangkan tentang apa sepak bola itu. Iya. Ketika kita masuk ke dalam turnamen lawan Qatar, saya ditanya di sini gimana nanti perempat final jauh. Tapi tiba-tiba kita menang lawan Australia, menang lawan Jordan, menang lawan Korea Selatan, sekarang ketemu sama Uzbekistan. Buat saya sepak bola ini is beyond sport. It's about life ini. Sepak bola ini udah tentang kehidupan. Iya. Apa yang kita bayangkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan. Tapi ketika kita ada dalam sebuah peak performance yang bagus, ini harus dimanfaatkan. This is the moment. This is the moment of truth bahwa kita sebentar lagi ada di Olimpiade Paris. Manfaatkan itu karena ini akan menjadi bagus. Bukan hanya mau bikin wangi nama bangsa dan negara, tapi Anda akan menorehkan sejarah tinta emas Republik ini. Benar. Para pemain-pemain ini. Jangan berpikir tentang reward. Reward Anda itu ketika main di timnas itu, ya ketika Anda bisa membawa timnas masuk Olimpiade Iya. Paris, bisa Berhasil mendapatkan mengukir title, sejarah entah gitu itu ya. peringkat 1, 2, 3, ini momen para pemain. Nah, bisa nggak dibilang kalau prestasi ataupun sejarah fenomenal yang sudah sampai Indonesia di titik saat ini merupakan sentuhan dari Coach Sinteyong? Ya kita harus mau terima itu. Terlepas apapun itu ada pemain naturalisasi, disupport oleh PSSI, artinya kita melihat adalah sebuah kolaborasi yang efektif. Kita tidak bisa bilang bahwa misalnya kita harus menempatkan semua sesuai dengan proporsinya sendiri. Iya. Kan nggak mungkin, misalnya Erick Thohir bisa nggak jadi alinatori, jadi pelatih? Apakah Erick Thohir bisa meracik para pemain naturalisasi ini menjadi sebuah tim yang bagus? Belum tentu, karena bukan kompetisinya dia. Apakah Sintayong misalnya bisa melobi pemain-pemain di Eropa sana untuk pemain bisa dilepas dalam Piala Asia U23? Nggak bisa. Itu kemampuannya Erick Thohir. Jadi kita ini berhenti untuk mendikotomikan siapa sebetulnya yang paling berjasa dalam event ini. Iya. Apakah ini karena Sintayong sendiri, apakah ini semua karena pemain, apakah karena PSSI? Jangan lagi kita berkutat di wilayah situ. Oke. Connected gitu ya, Karena kalau- perannya ya. semua begitu ya, Mas connected kalau ya. semua ingin berebut jasa, Ya. lalu pemain ini apa? Kan Oke. mereka ini yang sebetulnya yang paling berjasa. Kalau Oke. mau membuk jasa nanti aja ketika ini semua sudah selesai, semua Iya. pasti akan lihat. Kalau misalnya sekarang terjadi perebutan jasa nih ya, antara Sintayong dengan yang bukan Sintayong, pemain nanti yang akan jadi korban. Timnas kita yang akan menjadi korban. Oke, kita tanya kepada Bang Ferry. Kalau Bang Ferry sendiri melihatnya bagaimana antara pelatih dengan skuad Garuda, peran dari pelatih sendiri? Sebagai Coach? mantan pemain timnas. Iya, tentunya. karena merasakan langsung juga kan sebagai Ya, mantan saya pemain. rasa Coach Sintayong dengan anak-anak ini sudah menyatu, sudah seperti keluarga ya gitu. Jadi permasalahan antara pelatih dengan pemain itu tidak ada. Pelatih dengan manajemen, manajemen dengan pemain itu semuanya saya lihat happy semuanya. Ya mudah-mudahan ini berlanjut untuk ke final nanti. Oke. Amin. Kalau Kita dari optimis. Kalau dari Mas Ferry, ada nggak sih prediksi skor Iya, ini pertandingan wajib Senin? nih harus kita pertanyakan nih di ending nih. Kalau prediksi skor tuh mungkin 1-0 lah mudah-mudahan. Satunya siapa nih? Indonesia Satunya dong. Indonesia. Indonesia. Skuad Garuda. Jangan Langsung sampai skor jangan tuh. sampai perpanjang waktu lagi. Oke, Ya. bikin deg-degan ya perpanjang waktu. Bukan mau makin penalti ya. deg-degan gitu loh.
makin gemeter aja gitu. Oke, kalau dari Mas Budi, ini paling suka nih prediksi skor Ya, nih. kalau melihat produktivitas golnya Uzbekistan, saya mungkin akan melihat ini akan lebih dari 2 gol. Sementara Indonesia juga punya kemampuan untuk mencetak gol juga. Jadi mungkin harapannya atau realisasinya mungkin bisa 3-2 kayaknya untuk 3-2 Indonesia. Indonesia. Oke. Mudah-mudahan ya kita harapkan Harapannya pokoknya. bisa lolos semua, bisa menoreh Iya dong. sejarah lebih lagi dari Iya dong. ekspektasi. Ini tinggal one step ahead aja nih. Ini berarti kita udah kelihatan ini pintunya di situ tuh. Iya benar. Jangan Udah dibiarin tinggal orang lain yang lagi masuk ya. gitu loh. Iya benar. Tinggal Tadi- menghadang aja ya. Iya. Tadi ya, terakhir kita minta prediksi skor ya dari 1-0. 3-2 1-0 ya. Mudah-mudahan kalau Vena kira-kira berapa? Kalau saya sih 2-0 lah. Oke, 2-0 saya 2-1. Jadi Oh, biar 2-1. seru ya. Oke. Pokoknya yang penting intinya adalah Indonesia menang ya. Indonesia Jangan juara. kasih kendor. Jangan kasih kendor. Pokoknya hajar terus skuad Oke, Garuda. terima kasih banyak Mas Budi. Sama-sama. Mas Budi, Mas Ferry, terima Sama-sama. kasih. Sama-sama. Kita doakan Ya. yang terbaik untuk Amin, amin, pemain amin. timnas Iya. di pertandingan semifinal. Mudah-mudahan Indonesia bisa menorehkan sejarah lebih ya Iya, daripada betul saat sekali. ini. Terima kasih. Terima kasih.